Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 26311100119 dari kelas 6D di Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode pembelajaran yang menurut saya merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini sesuai dengan karakteristik di Pulau Madura. Apa sih metode tersebut? Metode itu pengertian dari metode pembelajaran menurut para ahli adalah metode suatu pengetahuan tentang cara-cara untuk mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Nah, menurut ahli Hasbi Asyadikin, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Menurut Sobri Sutrikno, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi, menjelaskan penjelasan yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada siswa dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Saya telah menemukan beberapa jurnal tentang upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan secara otonomi daerah, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja maupun pemerintah provinsi, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi di sini peran kita sebagai pendidik nantinya adalah mengosong otonomi sekolah, mutu pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah agar terciptanya siswa yang berkarakteristik unggul seperti yang para pendidik inginkan. Ada beberapa metode yang cocok untuk karakteristik Pulau Madura. Dikarenakan di Pulau Madura merupakan kalangan yang lebih kental dengan pendekatan dan istilahnya komunikasi dengan baik, maka metode diskusi kelompok merupakan metode yang cocok untuk karakteristik di Pulau Madura ini. Apa sih metode diskusi kelompok? Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadinya interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, informasi, dan metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi dan saling membantu antara satu sama lain. Tidak hanya untuk membantu mendorong metode tersebut, dapat digunakan model inovasi pembelajaran problem solving. Nah, model pembelajaran inovasi problem solving tersebut pada abad 21 dilakukan dengan cara pemecahan masalah, dan di sini guru akan menjelaskan suatu permasalahan dan mendiskusikannya dengan murid. Setelah itu akan dilakukan tanya jawab dan solusi agar menjadi pengetahuan baru terhadap siswa tersebut. Model problem solving sama seperti pembelajaran berbasis masalah, padahal keduanya memiliki perbedaan berdasarkan fokus pembahasan fokus yang dibahas, dan problem solving berfokus terhadap masalah, sedangkan satunya menitik beratkan pada penyelesaian masalah yang terjadi. Mengapa saya mengambil model pembelajaran problem solving? Karena model pembelajaran problem solving
adalah suatu proses pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Dalam hal ini, masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin eh, dan belum dikenal cara penyelesaiannya. Maka dihadirkan metode problem solving untuk untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tujuan diadakannya metode pembelajaran problem solving merupakan salah satu penunjang guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Tujuan utama dari penggunaan metode problem solving adalah mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memberikan siswa peserta didik pengetahuan dengan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Dan metode ini memberikan dasar-dasar pengalaman praktis mengenai berbagai cara-cara memecahkan masalah dan kecakapan yang dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah di dalam masyarakat. Langkah-langkah pembelajaran dalam metode problem solving ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan, merumuskan masalah dari peristiwa tertentu yang mengandung materi menarik yang menarik untuk dibahas. Sehingga nantinya siswa akan jelas masalah apa yang akan dikaji dalam kegiatan ini. Guru bisa meminta pendapat pada penjelasan siswa tentang materi yang menarik untuk dibahas dalam pemecahan masalah nantinya. Langkah yang kedua adalah mendiagnosis masalah yang akan diselesaikan. Nah, mendiagnosis seperti apa? Mendiagnosis yaitu menentukan sebab-sebab terjadinya masalah seperti menganalisis sebagai faktor-faktor yang bisa menghambat maupun faktor yang dapat mendukung dalam menyelesaikan permasalahan. Langkah yang ketiga adalah merumuskan alternatif strategi, yaitu menguji setiap tindakan yang terjadi di rumusannya. Pada tahapan ini, siswa didorong untuk berpikir mengemukakan pendapat dan argumentasinya. Untuk langkah-langkah yang keempat adalah menentukan dan menetapkan strategi pilihan, yaitu pengambilan keputusan tentang strategi mana yang dapat dilakukan. Langkah yang kelima adalah melakukan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi hasil adalah evaluasi terhadap akibat dari penerapan strategi yang akan diterapkan. Sesuai dengan kutipan jurnal yang telah saya temukan dan beberapa makalah yang telah saya baca tentang karakteristik siswa di Pulau Madura, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.